Assalamualaikum anak-anak. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, baik, pertama Bapak akan mengabsen kalian dulu ya. Kita mulai dari Sailendra Putra. Hadir. Wisnu Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Wiranto. Hadir. Amril. Hadir, Pak. Tengku Wisnu. Sakit, Pak. Sakit. Oh, ada suratnya. Diabetes. Oke. Sakit. Oke. Dulu. Oke. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya di awal pertemuan kita, kalau saya memiliki beberapa aturan di dalam kelas ini. Sepertinya ada beberapa anak yang melanggar aturan saya nih. Putra, kenapa kamu memakai peci putih? Jadi tuh, Pak, ceritanya saya baru balik main bola nih, Pak. Peci saya taruh di atas meja. Ya tahunya, Pak, rumah saya itu kebanjiran. Tergenanglah galau barang-barang, Pak. Samalah dengan peci saya yang ikut basah. Daripada tidak pakai peci ke sekolah, saya pakailah peci datuk saya, Pak. Daripada nggak pakai sama sekali, Pak. Oke, tapi kamu tahu kan konsekuensinya melanggar aturan saya? Tahu, Pak. Baik, dengan saya sangat sayangkan, poin kamu saya kurangi 15 ya. Siap, Pak. Wisnu, kenapa kamu pakai seragam pramuka? Kelupaan, Pak. Maafin saya ya, Pak. Oh iya, saya maafkan, tapi konsekuensinya harus tetap dijalankan. Nilai kamu saya kurangi ya, Bapak ya. Oke, hari ini seperti kesepakatan kita minggu lalu, kalau kita hari ini akan mereview pelajaran kita minggu lalu. Sekarang semuanya silakan tutup bukunya, catatannya. Kita mulai sesi tanya jawab. Oke, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, siapa di sini yang dapat menyebutkan rukun sholat? Ya. Baik, Pak. Yang pertama itu berdiri bagi yang mampu. Yang kedua itu niat yang dibarengi takbiratul ihram. Yang ketiga itu takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah, rukuk dan tumak mimah. Yang i'tidal setelah rukuk dan tumak nina. Yang ketujuh sujud 2 kali dalam 1 rakaat dan tumak nina. Yang ke-8 duduk di antara 2 sujud yang disertai tumak nina. Yang ke-9 tasyahud akhir dan duduk tasyahud.
Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 berselawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. Yang ke-12 salam. Yang ke-13 tertib. Ya, mantap. Bagus banget jawaban dari kamu. Kamu berhak mendapatkan hadiah dari saya. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, satu pertanyaan lagi. Siapa yang di sini dapat menyebutkan rukun Islam? Siapa? Saya, Pak. Yang pertama itu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat zakat, yang kelima haji. Bener banget. Silakan maju, ambil sini, ambil. Nih. Ya. Oke. Terima kasih ya, Pak. Oke, kita lanjut materi kita selanjutnya, yaitu puasa Ramadan. Silakan dicatat poin-poin pentingnya aja ya. Yang pertama itu pengertian puasa. Saum atau puasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu soma, yasumu, soyama, yang bermakna menahan atau sering juga disebut al-imsak, yaitu menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa. Adapun puasa dalam pengertian terminologi istilah agama adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua perkara yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum puasa disyariatkan ibadah puasa adalah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Dasar hukum dari Al-Quran sebagaimana yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Cari sendiri misalnya kalian mau tahu bahasa Arabnya, saya agak lupa. Oke, sedangkan dalam hadis bagaimana yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam ditegakkan di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tujuan puasa, firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183 menyebutkan tujuan puasa yaitu takwa. Takwa yang dalam bahasa Indonesia berarti menjaga atau memelihara diri. Sedangkan menurut terminologi takwa berarti menjaga atau memelihara diri agar terbebas dari azab, dari siksa, laknat, dan murka dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut para ahli tafsir terkemuka, Muhammad Al-Sabuni mengatakan ibadah puasa memiliki tujuan yang sangat besar. Pertama, puasa menjadi sarana pendidikan bagi manusia agar tetap bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua, puasa merupakan media pendidikan bagi jiwa untuk tetap bersabar dan tahan dari segala penderitaan dan menempuh dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa menjadi Ya Pak. Oke, yang ketiga, puasa menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan terhadap orang lain, sehingga tumbuh rasa empati untuk menolong sesama yang membutuhkan. Yang keempat, menanamkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Macam-macam puasa. Dari segi hukum, ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa puasa itu terbagi menjadi 4, yaitu puasa wajib, yaitu bulan puasa Ramadan, puasa kifarat, dan puasa nazar. Yang kedua, puasa sunnah atau mandub. Ketiga, puasa makruh. Dan yang keempat, haram.
Hukum membatalkan puasa tanpa alasan. Allah mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa melalui firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Mengingat pentingnya puasa, syariat menetapkan ibadah puasa sebagai bagian dari rukun Islam. Hikmah puasa. Di antara hikmah dan faedah puasa selain untuk menjadi orang yang bertakwa adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, pendidikan latihan rohani. Yang kedua, perbaikan pergaulan. Yang ketiga, untuk kesehatan. Yang keempat, sebagai rasa syukur sebagai nikmat Allah. Yang lima, menguatkan kesabaran. Yang keenam, untuk mendapatkan ampunan dosa. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa cinta sesama dan sosial yang tinggi. Yang kedelapan, menjadi perisai dan api neraka. Yang kesembilan, memperoleh kebahagiaan berganda sesuai. Yang ke-10, mensucikan jiwa dan menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan masih banyak lagi manfaat atau hikmah puasa yang lain baik di dalam bidang kesehatan dan lain-lainnya. Bila tugas sekarang adalah silakan buat resume mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi. Waktunya sampai habis zuhur, jam 12 lewat. Silakan dikerjakan. Saya tunggu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses. Itulah video pengajaran saya. Saya menggunakan 3 metode pembelajaran, yaitu yang pertama, metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Salah satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis dan tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Yang kedua, metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode pengajar yang memungkinkan terjadi komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab. Siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Yang ketiga, metode pembelajaran resitasi. Macam metode pembelajaran selanjutnya adalah resitasi. Metode pembelajaran resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa. Diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskan pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.